Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Andini dengan NIM A1D11824 dari Ruang 1 Semester 4 PGSD FKIP Universitas Jambi. Hari ini, pada mata kuliah Perspektif Global, saya akan mempresentasikan perkembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan dengan media PowerPoint dan papan positif negatif. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja robotis telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan formulasi-formulasi baru aneka kapasitas komputer. Ringkas kata, kemajuan iptek yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Namun, di sisi lain, perkembangan iptek mempunyai dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Iptek memiliki dampak positif dan negatif dari berbagai bidang. Di sini saya menggunakan media papan positif negatif. Yang pertama, dalam bidang informasi dan komunikasi, dampak positifnya: 1. Lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru. 2. Lebih mudah dalam berkomunikasi. Yang ketiga, dapat melakukan layanan bank dengan mudah. Dampak negatif yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau kompas. Yang kedua, penyalahgunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet. Yang ketiga, kerahasiaan alat tes semakin terancam melalui internet. Yang keempat, kecemasan teknologi seperti kerusakan komputer karena terserang virus, kehilangan berbagai file penting dalam komputer. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan, dampak positif yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Lalu, dampak negatifnya yang pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam, dan yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Lalu dalam bidang politik, beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dalam bidang politik. Yang pertama, timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Sudah tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Lalu yang terakhir, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Lalu selanjutnya, bidang sosial dan budaya. Dampak positif yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita dari biasanya. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Yang ketiga, tekanan, kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan. Lalu, dampak negatif yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Yang kedua, kenakalan dan tindak penyimpangan di kalangan remaja semakin meningkat, serta semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, pola interaksi antar manusia yang berubah. Terakhir, dalam bidang ekonomi dan industri, dampak positif yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang keempat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Serta dampak negatifnya, yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, sifat konsumtif. Baik, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iptek dan peradaban manusia. Teknologi
merupakan teknik memproduksi atau memproses membuat sesuatu yang lebih mengembangkan keterampilan manusia. Ada beberapa fase proses teknik yang dialami dalam kehidupan manusia. Yang pertama, fase teknik destruktif. Yang kedua, fase teknik konstruktif. Lalu, yang terakhir, fase modern. Lalu selanjutnya, saya akan membahas tentang iptek sebagai pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Pemenuhan kebutuhan primer yang pertama, sandang. Lalu yang kedua, pangan. Lalu yang terakhir adalah papan. Lalu selanjutnya, pemenuhan kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder yang pertama, bidang industri. Lalu yang kedua, bidang transportasi. Lalu yang ketiga, bidang komunikasi. Lalu yang terakhir, bidang kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.